Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, Engkau menolong kami, memelihara kami, dan kami tiba di pagi hari yang baru ini. Allah Surgawi sudah memelihara nyawa kami melewati malam, dan kami juga mendapatkan berkat yang baru, berkat yang dari Allah yang menguatkan tubuh jasmani ini dan menguatkan hati kami untuk melangkah di hari ini bersama dengan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan persekutuan ini di dalam kasih Kristus Yesus. Engkau yang memimpin, Engkau yang mengurapi kami semua sehingga kami dapat memahami firman Tuhan karena Roh Kudus yang menjelaskan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Askri dimanapun berada, renungan kita pada hari ini sebagai penghantar diskusi kita adalah hidup yang bermakna. Saya ulangi lagi, hidup yang bermakna. Saudara yang kekasih, hidup yang bermakna ini dikutip atau sebagai landasan Alkitabnya adalah 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Saya bacakan untuk kita. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian firman Tuhan. Sahabat Askri, dimanapun berada, ada satu diskusi yang dihadiri oleh oma-oma dan opa-opa lansia. Ini saya waktu itu belum jadi opa-opa, sekarang sudah opa karena sudah punya cucu. Opa-opa dan ada lansia di salah satu tower Taman Anggrek Selipi. Nama diskusinya itu adalah 3B, lansia 3B, yaitu lansia bugar, bahagia, berguna. Diskusi ini melibatkan orang-orang lanjut usia dan umumnya di atas 60 tahun. Dengan satu pemikiran, mereka mau berguna di hari tua mereka. Jadi yang mereka diskusikan itu, oma-oma, opa-opa ini ngumpul, bagaimana mereka mau berguna atau tetap berguna di hari tua mereka. Mereka mau bermanfaat pada orang-orang di sekitarnya, mereka mau bermanfaat untuk keluarganya, mereka mau bermanfaat untuk lingkungan di mana mereka berada. Dari diskusi yang muncul itu, yang terjadi bukan bagaimana mereka bermakna ke depan, tapi mereka mempercakapkan masa lalu. Mereka mendiskusikan apakah mereka sudah bermakna di masa lalu, apakah mereka sudah berfungsi secara benar di masa lalu. Mereka berdebat dengan masa lalu mereka. Mereka berdebat hal-hal yang dulu telah mereka lakukan. Dan dari situlah terpikirkan bahwa sebenarnya sepanjang hidup mereka ada yang bermanfaat dan banyak yang tidak bermanfaat. Karena itu sisa dari kehidupan mereka ini, mereka ingin bermanfaat ke depan. Agar apa? Agar mereka di hari tua mereka berfungsi di dalam keberadaan mereka sebagai oma dan opa pada keluarga masing-masing. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kelak nanti kita akan menjadi sama seperti mereka, maka kita perlu memikirkan dari sekarang hidup yang bermakna. Kalau di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3 jelas disebutkan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah, peraturan, dan ketentuannya,
seperti yang ditulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kata terakhirnya supaya kau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Atau boleh kita katakan bahwa supaya engkau bermakna dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Atau boleh juga kita katakan supaya kau berguna di sepanjang hidupmu. Pertanyaan untuk kita, apakah yang bisa atau yang dapat kita lakukan supaya kita bermakna seperti yang dipikirkan oleh para opa-opa tadi? Maka hal yang pertama yang menjadi pemikiran kita, bahwa kalau kita mampu melakukan kewajiban kita dengan baik, Alkitab menulis dalam renungan kita bermakna kalau kita mampu melakukan kewajiban kita dengan baik. Ya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Itu bunyi Alkitabnya, itu firman Allah. Lakukanlah dengan setia kewajibanmu terhadap Tuhan Allahmu. Kewajiban-kewajiban kita bermakna kita kalau kita mampu melakukan kewajiban-kewajiban kita. Berguna kita kalau kita mampu melakukan kewajiban-kewajiban kita. Apakah kewajiban kita kepada Tuhan itu? Banyak hal diungkapkan, ya, kalau melihat dasar daripada Daud nasihatnya kepada anaknya Salomo, maka kewajiban itu ditulis di dalam Perjanjian Lama adalah hukum-hukum Allah. 10 hukum Taurat adalah kewajiban umat Israel untuk tunduk kepada hukum Taurat itu. Karena itulah petunjuk kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, mereka kembalikan melanggar atau tidak hukum Tuhan itu sebagai satu kewajiban utama pada masa itu. Karena itulah hukum yang diberikan Tuhan yang wajib dilakukan. Kalau kita membawa kepada kehidupan kita saat ini, maka kewajiban kita menjadi berbeda, tidak hanya sekedar melakukan hukum Taurat itu, tetapi ada yang baru, yaitu melakukan hukum kasih, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Pada saat ini kewajiban itu menjadi penting bagi kita, karena itulah dasar kehidupan kita, itulah hukum Tuhan pada saat seperti ini. Untuk dapat mengaplikasi hukum Tuhan ini, maka hal yang menjadi kewajiban kita ditulis di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kewajiban kita masa ini adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Lalu dasar perbuatan kasih itu apa? Adalah iman kita kepada Yesus. Bukan karena keinginan kita melakukan perbuatan kasih itu, tapi sesungguhnya karena kita beriman kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Dan iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Pendengaran tentang sabda-sabda Kristus. Pendengaran tentang firman Allah. Jadi kewajiban kita saat ini adalah mendengar firman Allah. Bagaimana kita mengerti kalau kita tidak mendengar? Bagaimana kita memahami kalau kita tidak mendengar? Bagaimana kita dapat mengaplikasi? Kita tidak pernah pendengar, tidak mengerti, tidak paham. Karena dari pendengaran itu kita bisa memahami, kita bisa mengerti, kita bisa paham maunya Tuhan. Ya, itu kewajiban kita memahami maunya Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 disebutkan, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Saudara-saudara yang kekasih, jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, maka berarti dia tidak melakukan kewajibannya. Kewajibannya adalah melakukan firman Allah, setia di dalam melakukan firman Allah, itu kewajiban yang kita bahas di awal tadi, firman Tuhan sebagai dasar renungan kita. Saudara, apakah kewajiban kita itu beriman kepada Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu sudah kita lakukan, barulah kita bermakna. Kalau masih belum kita lakukan dengan setia, kita belum bermakna. Apalagi ke depan, sekarang saja tidak bermakna, masa lalu lebih tidak bermakna lagi. Ada seorang teman pernah bercakap-cakap mengatakan begini, waduh, luar biasa kawan kita ini. Jangan lihat masa lalunya, lihatlah masa depannya. Temannya bilang begini, masa lalunya kenapa? Oh, hitam. Lalu masa depannya gimana? Lebih hitam lagi gitu ya. Lebih tidak bermakna lagi ya. Jadi seharusnya untuk kita bermakna dari sekarang dan ke depan, kita wajib melakukan kehendak Allah. Melakukan dengan baik apa yang menjadi kewajiban kita. Yang berikutnya saudara, yang kedua sebagai perenungan kita, bermakna itu kalau kita mampu hidup menurut jalan yang ditujukan Tuhan. Sebagaimana nasihat Daud dikatakan bahwa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Ya. Kalau kita mampu melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita mampu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Firman Allah mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam hal itu, menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, menurut jalan yang disampaikan oleh Yesus, bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, jalan yang benar, dan orang yang melalui jalan itu dipastikan hidup. Hanya satu-satunya jalan, tidak ada lagi jalan yang lain. Kalau ada yang mengatakan banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga, tidak banyak jalan, hanya satu-satunya jalan. Tanpa melalui Kristus, tidak ada seorang pun bisa sampai ke rumah Bapa. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan bagi kita. Tak ada alternatif yang lain. Tidak juga perbuatan baik kita. Tidak juga dengan segala apa yang sudah kita capai, yang bisa kita banggakan. Atau yang kita miliki. Paulus mengatakan segala apa yang sudah lakukan sebelumnya itu tidak berharga lagi. Karena apa? Itu menjadi sampah. Tapi yang baru itu mengenal Kristus. Itulah pengharapan yang baru. Itu yang diperjuangkan oleh Paulus. Sehingga dia menjadi bagian daripada kehidupan surgawi nantinya. Bersama dengan Yesus. Jadi bagian yang kedua ini bermakna itu. Kalau mampu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan itu yaitu Yesus. Itulah jalan kita. Kita meneladani, hendaklah engkau sehati sepikir di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, bermakna itu kalau kita tunduk kepada ketetapan, perintah dan hukum Tuhan.
Demikian Daud menasehatkan Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Bermakna ini kalau kita tunduk pada ketetapan perintah dan hukum Tuhan. Perjanjian lama itu banyak memuat aturan-aturan hidup berdasarkan ketetapan, berdasarkan perintah, dan berdasarkan hukum Tuhan. Banyak hal, banyak aturan-aturan yang harus dilakukan oleh orang Israel. Coba kita lihat dulu yang pertama, saudara, bahwa ketetapan itu adalah hal atau keadaan sesuatu yang pasti. Itulah ketetapan. Sesuatu yang pasti yang sudah digariskan. Ya. Harus engkau lakukan ini, kalau tidak kau berdosa di hadapan Tuhan. Sementara hidup manusia bermakna bukan bila dia mencapai usia lanjut atau menjadi populer, tetapi bila hidupnya berkualitas. Ingatlah bahwa hal-hal yang dianggap bernilai di dunia ini bisa saja tidak bernilai di dalam kekekalan, dalam pandangan Allah. Kualitas hidup terutama diukur oleh kesetiaan kita terhadap Allah dan terhadap perintah Tuhan. Walaupun memiliki kelemahan dan beberapa kali kita jatuh di dalam dosa, seperti halnya Daud. Tetapi Daud tetap setia kepada Allah seumur hidupnya. Setiap kali dia jatuh ke dalam dosa dan mendapat teguran atau hukuman Tuhan, Daud semakin mendekatkan diri kepada Allah dan tidak mencari Allah lain. Sehingga dia terpelihara di sepanjang hidupnya dan dia bermakna di dalam kehidupan orang lain. Daud bisa menjadi teladan bagi kita, bukan karena dia sempurna, melainkan karena dia setia kepada Allah. Kesetiaan kepada Allah diukur dan ketaatan yang terus-menerus. Karena tanpa ketaatan yang terus-menerus, bagaimana kita dapat setia terhadap Allah? Karena taat itu adalah menyerahkan diri dengan tunduk kepada seluruh kehendak Allah. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan jangka panjang, bukan separuh-paruh, bukan juga setengah-setengah, atau bukan hanya sekedar sebuah jangka waktu. Hari ini taat, besok berubah, besoknya taat lagi, bertobat lagi, jatuh lagi, bertobat lagi. Jatuh di dalam kesengajaan. Hal yang dilakukan berulang-ulang, itu bukan ketaatan. Kita harus taat dalam segala kondisi, bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan saja. Sebab kegagalan tak boleh membuat kita mundur, karena hubungan dengan Allah bisa dipulihkan bila kita terus-menerus datang dan mengakui segala kekurangan dan kelemahan kita. Karena itu, hidup menjadi bermakna jikalau kita berhasil menempatkan diri kita sesuai dengan kehendak Allah, dengan mentaati hukum-hukum Allah, dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Melangkahlah dengan pasti, mengikut Kristus Yesus, maka hidup kita menjadi bermakna saat ini dan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam kasih kemurahan-Mu yang telah menyertai kami. Banyak hal Tuhan kami dengar melalui firman ini, dan kami akan mempercakapkannya. Engkau saja yang memberkati, sehingga menjadi kekuatan untuk kami ke depan. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Inilah permohonan kami. Haleluya. Amin.